Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Zamaray, di video ke-9 Tuhan Tidak Pernah Iseng, yang akan melanjutkan cerita dari video sebelumnya, tentang kisah di mana saya mulai mendapatkan dan merasakan arti bahagia hati sesungguhnya, yang diawali oleh kesan pertama kepada teman saya sendiri. Ya, dia adalah Boy. Tapi ingat, saya saat itu dengan sadar dan penuh pemikiran hati, kalau rasa cinta yang menghinggapi diri saya ini adalah salah. Saya didera dilema antara saya mencintai dia dengan setengah mati, atau saya takut menanggung dosa ketika mati nanti. Setelah di video pertama saya ceritakan kesan pertama yang membuat saya jatuh hati pada dia yang tak seharusnya saya cintai, dari mulai dia menghibur saya kala mendapatkan hinaan dari teman-teman, dan dia bangkitkan semangat saya ketika saya mendapat deraan dari guru dan kepala sekolah. Lalu kemudian dia jadi teman sebangku saya. Betapa bahagianya hati ini tak tertandingi. Masih di hari Senin kala itu, setelah kebahagiaan bisa sebangku dengan Boy, bahkan bisa ngobrol kesana kemari, sampai akhirnya semua pelajaran hari itu berakhir. Saya segera membereskan buku, lalu dimasukkan ke dalam tas dan siap bergegas keluar kelas. Boy sudah lebih dulu setelah pamit dengan gaya bahasa macoknya. "Rey, urang tiheulanya, yuk ah," kata Boy sambil langsung ngeloyor keluar kelas. Saya hanya bisa mengiyakan, dan saya cukup tahu dia pasti menuju tempat parkiran untuk pulang dengan kendaraannya seperti biasa. Semua orang sudah tahu, dia adalah anak Bonapit yang saat itu sudah mengendarai motor yang ngehit pada tahun 90-an. Motornya jenis RX King yang mungkin kalau saat ini sudah dianggap motor jadul atau motor antik. Dan saya tahu juga setiap hari Boy selalu barengan dengan gengnya yang sama-sama sudah memiliki kendaraan sendiri, semacam Vespa dan motor bebek merah yang legendaris kala itu. Saya melangkahkan kaki menapaki lorong sekolah yang penuh sesak oleh siswa yang bergerombol pulang. Ketika saya sudah sampai di gerbang sekolah, menuju jalan raya, ternyata Boy dan teman-teman gengnya menjejerkan motornya seperti sedang menunggu seseorang. Saya cuek saja pada awalnya, karena mungkin dia memang sengaja mau nongkrong dulu. Tapi ketika saya sudah semakin mendekat, "Tuh si Ray Boy," kata Rio sambil nunjuk saya. Boy langsung menghampiri saya yang sudah semakin dekat di depan motornya. "Ray, balik jeung saha? Sorangan kan? Yuk, bareng urang we lah. Sakalian urang jeung babaturan hayang ulin ka imah maneh, menang henteu?" Sapa Boy dengan cepatnya mengajukan berbagai pertanyaan. Jantung saya seketika berdegup kencang, antara senang sekaligus kaget. Kok tiba-tiba sekali Boy langsung ngajak saya barengan pulang. Bahkan dia ingin tahu rumah saya. Dengan gagapnya saya menjawab, Nyak, hayu Boy," jawab saya setengah sadar dan tidak lantaran kagetnya. Dan
Dan Boy langsung narik tangan saya untuk naik ke boncengan motornya tanpa basa-basi. "Ayo si Ray geus ngijinan ye," teriak Boy seakan memberi komando kepada teman-temannya yang lain. Di sana yang saya lihat ada Iwan, Hendra, Rio, dan Upi. Di sekolah sudah terkenal, mereka adalah geng eksklusif yang tidak sembarangan bisa menjadi teman mereka. Tanpa ada sepatah kata pun dari mulut saya ikut di boncengan motor Boy yang langsung melesat menyusuri jalan menuju rumah saya. Ada satu kebanggaan dalam dada saya ketika saya tiba-tiba begitu dihargai Boy dan teman-temannya. Namun, ada juga kekhawatiran. Takut kalau mereka tahu rumah saya yang tidak seperti mereka miliki mengecewakan mereka. Rumah saya jauh dari kata bagus dan mentereng. Rumah saya hanya rumah sederhana ala kampung yang jadi naungan keluarga saya. Tapi ya sudahlah, kita lihat saja nanti, pikir saya dalam batin. Jarak sekolah dan rumah saya memang tidak begitu jauh, karena ketika saya berjalan pun paling sekitar 15 atau 20 menit sudah sampai. Apalagi memakai motor sekitar 5 menit atau 10 menit pasti sudah cepat sampai di rumah. Singkat cerita, setelah sampai di rumah, mereka berlima segera memarkirkan motornya di halaman rumah saya yang masih terbilang luas, dengan pagar bambu dan dihiasi rindangnya pohon-pohon liar yang hidup di sekitar pagar, sejenis beruntas dan tanaman lainnya. Di rumah saya ternyata hanya ada kakak perempuan kedua saya. Dan ketika melihat saya barengan teman-teman, kakak saya langsung pergi ke dapur. Sepertinya dia tidak mau ikut membaur. Boy dan teman-temannya saya persilakan duduk di teras depan yang masih memakai tembok semen dan dihiasi kursi dari bambu. Lalu saya langsung masuk ke dalam rumah untuk menyimpan tas. Setelah balik kembali ke depan rumah sambil membawa teko yang terbuat dari seng beserta cangkir-cangkir kecil yang terbuat dari seng juga, saya suguhkan di atas meja. "Sok Boy, ngarinum heula bisi hanaang," sapaku menawari mereka minum. Ada rasa risih dalam hati saya. Duh, siapa tahu mereka malah jijik melihat teko dan cangkir yang saya sodorkan. Ya, maklumlah di kampung begitu keadaannya. Tapi ternyata saya salah. Boy dan teman-temannya tanpa ada rasa aneh langsung menuangkan air teh dari teko ke cangkir. Lalu mereka minum dengan enaknya. Lega rasanya. Ternyata walaupun mereka anak-anak orang kaya, tapi tidak segan untuk minum dari teko kampung. Akhirnya kami berenam terlibat obrolan yang ngalor ngidul. Apa saja diomongin. Teman-teman Boy dan Boy sendiri ternyata anak-anak yang asik. Mereka saling bercanda, tertawa, dan sesekali saling ledek dengan bahasa kasar ala laki-laki pada umumnya. Saya hanya bisa sesekali menimpali dengan tawa dan senyuman. Di dalam benak ini hadir rasa bahagia yang tak terkira. Tak disangka setelah begitu beban berat di sekolah, kini saya punya teman yang tak pernah saya bayangkan sebelumnya. Ya, hati saya benar-benar lega tiada tara. Seperti mimpi yang jadi nyata, saya lupa akan semua derita.
Ketika kami asik ngobrol tentang tema yang tak tentu arah, ternyata Bapak dan Emak sudah sampai rumah, pulang dari sawah. Tak pelak, saya langsung perkenalkan teman-teman saya pada orang tua saya. Ada tatapan kasih sayang dari Bapak melihat saya baru kali ini mengajak teman-teman main ke rumah, dan mereka semua laki-laki. Saya bisa merasakannya kalau bapak saya bangga sama saya. Apalagi emak, yang ditunjukkan dengan begitu sigapnya emak langsung ke dapur dan segera membuat panganan untuk disuguhkan pada teman-teman saya. Karena saat itu saya hanya menyuguhkan air teh dari teko. Ya, cuman gorengan singkong dan keripik talas. Tapi ternyata Boy dan teman-temannya begitu senang, sampai ludes dimakan tanpa sisa. Hari menjelang sore, dan Boy juga teman-teman akhirnya minta izin untuk pulang. Tak lupa mereka pun minta izin sama bapak dan emak. Ada satu kejadian yang sangat menarik di mata saya. Di antara 6 orang yang main ke rumah, cuma Boy yang saat meminta izin sama bapak dan emak, tanpa sungkan dia menyalami emak dan bapak. Bahkan yang membuat hati saya begitu tersentuh, Boy mencium tangan emak berkali-kali. Dan sama ke bapak juga. Emak sampai mengusap kepala Boy yang kulihat dia begitu senang sama emak. Senyum tersembul dari balik bibir ini. Entah kenapa, saya hanya merasa bangga. Ternyata Boy yang penuh misteri tanpa disangka dan di luar dugaan saya sebelumnya. Tak lama pun, akhirnya mereka pulang. Tinggal saya sendirian melepas mereka yang berlalu dari halaman. Lalu, saya segera membereskan cangkir dan teko bekas suguhan. Setelah selesai, saya duduk di ruang depan sejenak sampai akhirnya bapak dan emak menghampiri. Bapak dan emak mengatakan kalau mereka senang sekali melihat saya mempunyai teman. Tapi, bapak sangat terlihat begitu heran. Dan bapak mengatakan kalau katanya mereka orang-orang kaya ya. Bapak bisa melihat dari penampilan mereka dan motor yang mereka miliki. Saya pun mencoba memberikan penjelasan kepada emak dan bapak secara hati-hati. Dan saya ceritakan semua tentang mereka apa adanya. Dan akhirnya bapak berpesan, "Rey, bapak mah terjadi masalah. Hidup rek gaul jeung sawai. Ngan hidup ulah milih-milih babaturannya. Jeung kudu inget oge, babaturan hidup kudu bisa narima keayaan hidup nu sakieu ayana." Begitulah pesan bapak yang begitu bijaksana saya rasakan. Saya hanya mampu mengiyakan dengan senyuman. Alhamdulillah, saya merasa lega luar biasa. Ayah sebenarnya tidak marah. Nasihat beliau adalah bentuk kekhawatiran sebagai orang tua yang sayang sama anaknya. Ya Allah, terima kasih untuk semua ini, bisikku dalam hati. Ketika malam menjelang, saya membuka-buka buku pelajaran sambil mempersiapkan jadwal pelajaran yang akan besok saya hadapi. Kebetulan memang hari itu tidak ada pekerjaan rumah. Dan setelah selesai, lalu saya berbaring di kasur kesayangan yang sudah tipis dan tidak empuk lagi. Tapi bagi saya, kamar dan kasur itu yang cuma dihalangi di tengah rumah oleh lemari adalah istana termegah yang saya miliki. Beberapa saat saya terlentang menatap langit-langit kamar. Tiba-tiba,
ingatan ini tak bisa berpaling dari Boy. Terngiang kembali keramahan dia saat di bangku belakang kelas. Dia bagaikan malaikat penolong yang membebaskan saya dari himpitan menyakitkan, hinaan dan deraan di sekolah. Dia yang telah membukakan mata hati saya ini bahwa saya tidak sendiri. Ada dia yang siap menjadi teman saat saya butuh. Dan satu yang paling membayangi hati ini, yang paling dalam dan sulit dilupakan, yaitu senyuman yang manis, tawanya yang riang, dan begitu merdu di telinga ketika dia bicara dengan suara yang mulai ngebas. Indahnya lamunan saya saat itu. Sampai malam pun terus bergulir, saya masih saja terlena dan tidak bisa menepis bayang-bayang Boy. Ya Tuhan, ada apa dengan hati saya ini? Mengapa saya jadi kangen sama Boy? Wajah Boy terus terbayang. Tapi sebisa mungkin saya mencoba istighfar, karena saya sadar itu tidak boleh. Dalam hati saya bergumam, Ray, dia itu laki-laki. Ayolah, tidak boleh kamu mengganggu pikiranmu dengan hal itu. Begitu kata hati saya saat itu. Sejenak pun saya tak mampu memejamkan mata, walaupun hanya untuk sekedar melepas lelah. Saya berada dalam lamunan pada satu sosok yang tidak boleh dan tidak pantas saya rindukan. Otak saya terus membayangkan Boy, tapi hati saya bicara akan dosa dan salah. Dilema sekali apa yang saya rasakan saat itu. Antara rasa cinta dan rindu yang membara, bertempur dengan kesadaran akan adanya dosa jika saya terus terlena. Hingga akhirnya adzan subuh berkumandang, dan mata saya tak kunjung terpejam. Saya mulai merasa tersiksa dengan rindu ini. Namun, saya tak bisa apa-apa. Tapi jujur, kehadiran Boy dalam hidup saya membuat saya bisa tahu rasanya bahagia. Bagaimana kisah selanjutnya? Apa yang terjadi antara saya dan Boy? Lalu, bagaimanakah saya menghadapi dan menangani perasaan yang berbenturan ini? Tunggu di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, share, dan komen. Juga subscribe channel ini. Sekian dan terima kasih.